Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang sahabat baru di dunia laut, Mira dan petualangan di Bikini Bottom. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa, dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Pintu misterius di pantai. Hari itu sore menjelang senja, langit berwarna oranye keemasan. Ombak berkejaran pelan di tepi pantai, membuat suasana terasa damai. Maira berjalan tanpa alas kaki, membiarkan kakinya terkena basahnya pasir. Ia memang suka sekali pergi ke pantai. Suara debur ombak selalu menenangkan hatinya. Sambil berjalan, Maira mengumpulkan kerang-kerang kecil yang bentuknya unik. Ada yang berwarna merah muda, ada pula yang berpola spiral indah. Ia menyimpan semuanya ke dalam kantong kecil yang selalu ia bawa kalau ke pantai. "Ah, hari ini lumayan banyak kerang cantik," gumam Maira sambil tersenyum. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di pasir yang agak dalam, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada bulatan logam kecil berkilau. Awalnya ia mengira itu tutup botol atau kain yang tertimbun pasir. Tapi saat ia menggali, ternyata benda itu adalah sebuah pintu kecil berbentuk bundar, kira-kira sebesar roda sepeda. Yang lebih aneh lagi, permukaan pintu itu dihiasi ukiran gambar buah nanas. Ya, nanas yang tersenyum. Pintu itu berkilau lembut, seperti memantulkan cahaya dari dalam laut. Pintu apa ini? Kok ada di tengah pantai? Maira mengernyit, heran sekaligus penasaran. Ia jongkok, lalu mengetuk pintu bundar itu dengan ujung jarinya. Bukannya terasa keras seperti logam, pintu itu justru hangat, seakan-akan hidup. Tiba-tiba dari ukiran nanas itu muncul cahaya biru yang semakin terang, membuat pasir di sekelilingnya bergetar. Apa-apaan ini? Jangan bilang ini pintu ajaib, Maira bergumam sambil mundur beberapa langkah. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa takut. Dengan hati-hati ia menyentuh permukaan pintu. Seketika itu juga, pintu terbuka tanpa suara, dan dari dalamnya keluar pusaran air berwarna-warni, seperti pelangi yang berputar di bawah laut. Maira terkejut, tapi sebelum sempat berlari, pusaran itu menyedot tubuhnya dengan kuat. Ia berteriak kaget, tubuhnya melayang tanpa bisa menolak. Dalam sekejap, Maira masuk ke dalam pusaran air itu, terombang-ambing di antara cahaya biru, hijau, dan ungu yang berputar cepat. Rasanya seperti naik wahana roller coaster, tapi jauh lebih aneh. Jantungnya berdebar kencang, ia tak tahu kemana dirinya akan dibawa. Lalu, pluk, semua cahaya lenyap, dan Maira merasakan tubuhnya jatuh ke tempat yang sama sekali berbeda. Selamat datang di Bikini Bottom. Tubuh Maira terjatuh dengan lembut di atas sesuatu yang empuk. Ia terbatu kecil sambil membuka matanya. Anehnya, ia tidak merasa sesak napas meski jelas-jelas berada di bawah laut. Aku masih hidup, gumam Maira, terheran. Ia bangkit perlahan dan melihat sekeliling. Yang ia lihat membuatnya melongo. Ada rumah besar berbentuk nanas berdiri tidak jauh darinya. Di sampingnya ada rumah dari batu besar seperti kubah, dan di sisi lain berdiri bangunan menyerupai kepala patung tiki dari batu. Semua itu berdiri tegak di dasar laut, lengkap dengan pagar, pintu, dan jendela. Ini apa? Kok kayak pernah aku lihat di TV, bisik Maira. Belum sempat ia mencerna lebih jauh,
pintu rumah nanas itu terbuka dengan suara kreek. Keluar dari dalamnya seorang makhluk laut berwarna kuning, berbentuk kotak dengan celana kotak-kotak coklat. Wajahnya ceria, matanya bulat besar, dan senyumnya lebar. "Hai!" sapa makhluk itu dengan suara ceria khas. Maira langsung terloncat mundur. "Hahaha. SpongeBob, jangan bilang ini Bikini Bottom." Makhluk kuning itu mengangguk riang. "Betul sekali. Aku SpongeBob SquarePants. Siapa kamu? Aku belum pernah lihat kamu di sini sebelumnya." Maira masih bingung, tapi akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Maira. Aku sebenarnya manusia. Entah kenapa aku bisa sampai di sini." SpongeBob memekik gembira. "Wow, manusia. Aku belum pernah punya teman manusia sebelumnya. Wah, ini pasti hari keberuntunganku. Ayo masuk, ayo masuk. Aku harus kasih tahu Patrick juga." Maira yang awalnya ragu akhirnya mengikuti SpongeBob masuk ke rumah nanasnya. Di dalamnya penuh dengan perabotan unik, sofa dari spons, televisi berbentuk kerang, dan dapur dengan alat masak aneh. Seekor siput berwarna biru dengan tempurung merah muda merayap pelan sambil mengeong. "Meo," bunyi siput itu. Maira tersenyum kaget. Siputnya bicara. SpongeBob tertawa. "Hahaha, itu Gary. Dia memang mengeong seperti kucing. Manis, kan?" Gary menatap Maira, lalu mengeong lagi seakan menyapa. Maira spontan mengangkat tangannya. "Halo, Gary." Belum lama mereka berbincang, SpongeBob tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh, aku harus perkenalkan kamu sama sahabatku, Patrick. Dia pasti senang banget." Maira mengangguk. Dalam hatinya, ia masih tidak percaya bahwa ia benar-benar berada di dunia yang selama ini hanya ada di kartun. Tapi senyuman SpongeBob yang tulus membuat hatinya sedikit tenang. "Baiklah, kalau begini, aku akan coba ikut saja. Siapa tahu aku bisa menemukan jalan pulang nanti," batin Maira sambil mengikuti SpongeBob keluar rumah. Bertemu Patrick. SpongeBob menggandeng tangan Maira sambil berjalan keluar rumah nanas. Mereka menuju sebuah batu besar tak jauh dari sana. Dengan penuh semangat, SpongeBob mengetuk batu itu sambil berteriak, "Patrick, bangun. Aku bawa teman baru." Perlahan, batu besar itu terangkat seperti pintu. Dari dalam muncul Patrick Star dengan wajah mengantuk. Ia mengucek matanya, lalu menatap Maira dengan bingung. "Hei, siapa dia?" tanya Patrick dengan suara malas. "Ini Maira. Dia manusia," jawab SpongeBob riang. Patrick langsung terbelalak, lalu tersenyum lebar. Manusia. Hai, Maira. Mau makan es krim bareng?" Maira tertawa kecil melihat sikap polos Patrick. "Hahaha, tentu saja, kalau ada es krim, aku ikut." Patrick bertepuk tangan girang. "Yeay, kamu teman baikku sekarang," katanya sambil menunjuk Maira. SpongeBob mengangguk setuju. "Sekarang kita bertiga bisa bersenang-senang bersama. Aku yakin Maira akan suka tinggal di Bikini Bottom." Maira tersenyum hangat. Ia merasa aneh tapi bahagia, baru sebentar berada di dunia ini, tapi sudah disambut layaknya sahabat lama. Kunjungan ke Krusty Krab. SpongeBob berlari kecil dengan antusias, menggandeng tangan Maira dan Patrick menuju sebuah bangunan besar berbentuk perangkap kepiting kayu. Dari jauh,
Maira bisa membaca papan namanya, The Krusty Krab. Ia tak percaya akhirnya bisa melihat restoran legendaris itu dengan matanya sendiri. Begitu pintu dibuka, aroma roti panggang dan daging hangat langsung memenuhi udara. Maira menelan ludah, perutnya ikut bergejolak. Wah, baunya bikin lapar banget, gumamnya. SpongeBob menepuk dadanya bangga. Inilah tempat kerjaku. Restoran terbaik di Bikini Bottom. Di balik meja kasir, Squidward duduk dengan wajah bosan. Ia melirik sekilas pada Maira lalu menghela napas. Hebat. Sekarang ada manusia juga. Maira hanya tersenyum kikuk, sementara Patrick terkikik. Tak lama kemudian, Tuan Krabs keluar dari kantornya. Pelanggan baru, soraknya girang. Selamat datang, Nona. Kau harus mencoba Krabby Patty spesial kami. SpongeBob tak menunggu lama, ia segera masuk ke dapur. Suara panci, spatula, dan wajan beradu terdengar riuh, lalu aroma sedap semakin kuat. Tak lama, SpongeBob kembali sambil membawa sepiring burger hangat. Ini dia, Krabby Patty pertama untuk manusia, katanya penuh semangat. Maira menggigit perlahan. Matanya langsung berbinar. Ini luar biasa. Lebih enak dari burger apapun yang pernah kumakan. SpongeBob melompat kegirangan, Patrick bersorak, sementara Squidward hanya mendengus, meski ekornya bergerak seolah menahan rasa ingin tahu. Maira tersenyum hangat. Sepertinya aku akan betah di sini. Kekacauan di dapur. Setelah Maira selesai menikmati Krabby Patty pertamanya, SpongeBob terlihat semakin bersemangat. Ia menatap Maira dengan mata berbinar. Maira, aku mau tunjukkan kehebatan asliku di dapur. Kau siap lihat pertunjukan memasakku? Patrick langsung bersorak. Ya ai. Pertunjukan makanan gratis. Maira terkekeh. Baiklah, SpongeBob. Aku ingin lihat. Tanpa menunggu, SpongeBob berlari ke dapur dengan spatula andalannya. Pintu ayun terbuka dan suara riuh terdengar, celetak. Kling. Duar. Maira dan Patrick mengintip dari celah pintu. Mereka melihat SpongeBob bergerak secepat kilat, melompat ke atas meja, berputar sambil memegang spatula, bahkan menari sambil membolak-balik puluhan roti burger. Aku tidak hanya memasak, seru SpongeBob sambil berpose dramatis. Aku menghidupkan burgerku. Awalnya semua berjalan lancar. Burger-burger tersusun rapi, roti berkilau hangat, dan aroma makin menggoda. Namun, tiba-tiba SpongeBob menaruh terlalu banyak adonan daging di wajan. Bunyi SSS hahaha memenuhi ruangan, lalu pluk pluk pluk. Daging-daging itu meletup dan terloncat ke udara. Satu roti jatuh ke kepala Patrick. Wah, topi burger. Patrick tertawa sambil memakannya langsung. Sementara itu, roti lain menempel di wajah Squidward yang sedang menjaga kasir. Ia menghela napas panjang, lalu berkata datar, setiap hari sama saja. Tuan Krabs justru kegirangan melihat dapur penuh burger. Lebih banyak burger, lebih banyak uang, serunya sambil mengumpulkan roti-roti yang berjatuhan ke lantai. Maira berusaha menahan tawa melihat semua kekacauan itu. Ia akhirnya masuk ke dapur, mencoba membantu SpongeBob membereskan. Tapi begitu ia mengambil satu spatula cadangan, SpongeBob berteriak kaget. Tidak, Maira. Itu spatula suci, hanya bisa dipakai oleh koki terpilih. Maira terdiam, lalu tertawa lepas. Kamu memang unik, SpongeBob. Meski dapur jadi berantakan, semua orang berakhir tertawa,
kecuali Squidward yang hanya ingin pulang lebih cepat. Petualangan di medan ubur-ubur. Keesokan harinya, SpongeBob mengetuk pintu rumah Patrick dengan wajah cerah. Maira yang kebetulan sedang berkunjung ikut berdiri di sampingnya. "Patrick, waktunya berpetualang," seru SpongeBob. Patrick keluar dengan jaring kecil di tangannya. "Ayo ke Jellyfish Fields. Hari ini ubur-uburnya pasti banyak." Maira mengerutkan dahi. "Jellyfish Fields? Tempat apa itu?" SpongeBob menjawab penuh semangat. "Itu padang luas di mana ribuan ubur-ubur berenang bebas. Kita bisa menangkapnya, lalu melepasnya lagi. Seru banget." Meski ragu, Maira akhirnya ikut. Mereka bertiga berjalan melewati karang-karang besar hingga tiba di sebuah padang rumput laut hijau yang luas membentang. Cahaya matahari menembus permukaan laut, membuat pemandangan berkilau indah. Dan benar saja, ratusan ubur-ubur berwarna merah muda melayang dengan tenang, seperti balon transparan yang bersinar lembut. Wah, Maira terpesona. "Cantik sekali." SpongeBob dan Patrick langsung berlari sambil mengayunkan jaring mereka. "Hai, hai, hai," teriak SpongeBob. Patrick malah terjatuh tapi tetap tertawa. "Hahaha, aku hampir dapat satu." Maira hanya berdiri, agak takut disengat. Namun SpongeBob mendekatinya. "Tenang saja, Maira. Kalau kau ramah pada mereka, mereka juga akan ramah padamu." Dengan hati-hati, Maira mengayunkan jaring kecil yang diberikan SpongeBob. Ia mengikuti gerakan lembut ubur-ubur, lalu plop. Seekor ubur-ubur masuk ke jaringnya. Maira terkejut, tapi SpongeBob bertepuk tangan. "Hebat! Pertama kali langsung berhasil." Ubur-ubur itu bersinar pelan, lalu Maira segera melepaskannya. Makhluk itu berenang lagi dengan anggun, seolah berterima kasih. Namun kesenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba sekumpulan ubur-ubur berwarna ungu muncul, ukurannya lebih besar dan tampak agak marah. Patrick menjerit, Oh, yang ini galak." SpongeBob langsung berlari, Maira ikut panik. Mereka dikejar oleh rombongan ubur-ubur ungu yang menyengat ke sana-sini. Patrick terjatuh lagi, tapi kali ini ia malah tertawa sambil berguling. Akhirnya mereka bertiga berhasil bersembunyi di balik batu karang besar. Nafas Maira tersengal. Itu menegangkan sekali. SpongeBob tertawa riang. "Haha, begitulah serunya bermain dengan ubur-ubur. Kau hebat, Maira. Hari ini kau sudah resmi jadi bagian dari petualangan kami." Maira tersenyum, hatinya hangat. Meski berbahaya, ia merasa sangat hidup di dunia bawah laut ini. Masalah dengan plankton. Hari itu suasana Bikini Bottom tenang. SpongeBob dan Patrick sedang duduk di depan rumah nanas sambil makan es krim laut. Maira ikut duduk bersama mereka, menikmati udara bawah laut yang anehnya bisa ia hirup dengan bebas. "Enak juga ya, hidup di sini," gumam Maira sambil tersenyum. Namun dari kejauhan, ada sepasang mata kecil mengintai. Itu adalah plankton, si pemilik Chumbucket yang selalu gagal mencuri resep rahasia Krabby Patty. Ia berdiri di atap restorannya sambil membawa teropong kecil. Siapa manusia itu?" Plankton menggeram. "Dia bukan makhluk laut. Jangan-jangan SpongeBob sudah membocorkan resep rahasia pada manusia. Tidak bisa dibiarkan." Plankton segera masuk ke laboratoriumnya. Dengan penuh semangat, ia merancang rencana baru. Kali ini bukan untuk mencuri resep, tapi untuk menculik Maira agar bisa ditanyai rahasia Krabby Patty.
meski Maira jelas-jelas tidak tahu apa-apa. Beberapa jam kemudian, ketika SpongeBob dan Patrick asyik bercerita, sebuah robot kecil berbentuk kepiting tiba-tiba muncul dari balik pasir. Robot itu merayap pelan mendekati Maira. SpongeBob? Ada suara aneh, kata Maira sambil menoleh. Belum sempat ia berdiri, robot itu mengeluarkan jaring besi dan syut. Maira hampir terperangkap. Ia berteriak kaget. "Aa!" SpongeBob langsung melompat. "Tidak, jangan ganggu temanku." Patrick ikut melompat, tapi malah jatuh menimpa robotnya. Bruk! Plankton yang mengendalikan robot dari jauh langsung panik. "Hei, hati-hati, dasar bintang laut bodoh. Kau merusak mesinku." Robot itu goyah, lalu meledak dengan percikan kecil. Maira berhasil lolos, hanya berdebu sedikit di wajahnya. Patrick mengangkat tangan dan bersorak, "Yay! Aku menang," padahal ia tidak sengaja. SpongeBob menatap Maira dengan wajah khawatir. "Kau tidak apa-apa, Maira." Maira mengangguk. "Aku baik-baik saja." Tapi, siapa makhluk kecil itu? Dari kejauhan, Plankton berteriak kesal. "Aku Plankton. Suatu hari aku akan menguasai rahasia Krabby Patty. Ingat itu." Namun karena tubuhnya terlalu kecil, suaranya hanya terdengar seperti bisikan lemah. Patrick mendengus. "Hah? Ada nyamuk ya?" Maira tertawa terbahak. "Kalian memang gila, tapi seru sekali." Pesta di rumah nanas. SpongeBob mengajak Maira dan Patrick mengadakan pesta kecil di rumah nanasnya. Ia menghias ruang tamu dengan gelembung warna-warni, sementara Patrick hanya sibuk makan camilan sebelum pesta dimulai. Maira ikut membantu menata meja. "Lucu juga ya, dekorasi pakai gelembung." Begitu semua siap, Squidward datang dengan wajah masam. "Kalian ini ribut sekali," katanya. Tapi begitu melihat makanan gratis, ia tetap duduk meski pura-pura tidak tertarik. Musik khas laut mulai diputar. Patrick menari kaku, SpongeBob berputar-putar riang, dan Maira ikut tertawa sambil bertepuk tangan. Gary, siput peliharaan SpongeBob, ikut meluncur ke tengah ruangan dan meo keras, seolah ingin menari juga. Semua orang tertawa, bahkan Squidward tersenyum kecil meski buru-buru menutupinya. Tiba-tiba, SpongeBob mengeluarkan kue berbentuk Krabby Patty raksasa. "Tadaa! Untuk merayakan sahabat baru kita, Maira," katanya dengan penuh semangat. Maira terharu. "Kalian baik sekali, aku merasa seperti punya keluarga baru di sini." Patrick berseru sambil mulutnya penuh kue. "Keluarga? Asik. Aku jadi kakakmu, ya?" Suasana pesta dipenuhi gelak tawa, dan malam itu menjadi salah satu kenangan paling berharga untuk Maira di Bikini Bottom. Misteri portal kembali. Keesokan paginya, Maira berjalan sendirian di tepi Bikini Bottom. Ia masih memikirkan pesta semalam yang penuh tawa. Namun tiba-tiba, di antara bebatuan karang, ia melihat cahaya aneh berputar seperti pusaran air. "Portal?" bisiknya terkejut. SpongeBob dan Patrick yang menyusul dari belakang juga melihatnya. SpongeBob menatap dengan mata bulat. "Itu sama persis dengan pusaran yang membawamu ke sini pertama kali." Patrick garuk-garuk kepalanya. "Jadi, Maira akan pulang?" Maira terdiam lama. Ia menatap pusaran cahaya itu dengan perasaan campur aduk. Ia rindu keluarganya, rumahnya, dan dunia manusia, tapi hatinya sudah mulai terikat dengan teman-teman barunya di Bikini Bottom.
SpongeBob menggenggam tangannya erat. Apapun keputusanmu, Maira, kami akan selalu menganggapmu sahabat. Patrick menambahkan dengan polos, dan kalau kau kembali, jangan lupa bawakan aku es krim manusia. Ucapan Patrick membuat Maira tertawa kecil di tengah suasana tegang. Namun matanya tetap berkaca-kaca. Ia bisa merasakan portal itu semakin berputar kuat, seolah menunggu keputusannya. Di kejauhan, Squidward ikut lewat dan melihat cahaya itu. Hah? Akhirnya, sedikit ketenangan kalau kau benar-benar pulang, katanya dengan nada datar, meski sesungguhnya ia juga akan merasa kehilangan. Tuan Krabs bahkan muncul sambil berkata, kalau kau pergi, jangan lupa bawa uang, maksudku, jangan lupa kenang Krusty Krab. Maira tersenyum, hatinya semakin hangat. Semua makhluk aneh ini, meski kocak dan kadang membuat pusing, sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dalam hati, ia berbisik, kalau aku pulang sekarang, apakah aku masih bisa kembali suatu hari nanti? Portal itu berputar semakin kencang, sinarnya makin terang, seolah memanggil Maira untuk segera memilih. Perpisahan dan janji pertemuan. Portal bercahaya itu semakin besar, memantulkan sinar biru ke seluruh Bikini Bottom. Pasir berputar, rumput laut bergoyang, dan gelembung-gelembung naik ke permukaan, membuat suasana terasa berbeda dari biasanya, seolah seluruh lautan tahu ada momen penting yang sedang terjadi. Maira berdiri di depan pusaran itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia rindu rumah dan keluarganya, tapi di sisi lain, ia tak ingin meninggalkan sahabat-sahabat barunya. Ucapan dari sahabat. SpongeBob maju paling depan. Matanya berkaca-kaca. Maira, sejak kau datang, hari-hariku jadi lebih berwarna. Aku belum siap kehilanganmu, tapi aku tahu kau harus kembali. Patrick langsung melompat ke arah Maira, memeluknya erat-erat. Aku nggak mau kau pergi. Tapi kalau kau pulang, jangan lupa bawakan aku es krim manusia. Atau donat, atau keduanya. Maira tertawa kecil meski matanya basah. Baiklah, Patrick. Aku janji. Sandy menepuk bahu Maira. Kau anak yang kuat. Dunia manusia pasti menunggumu. Tapi ingat, kau selalu punya keluarga di sini. Tuan Krabs menambahkan cepat, matanya berbinar. Dan kalau kau kembali, jangan lupa mampir ke Krusty Krab. Aku bisa kasih diskon kecil. Hehe. Semua menoleh ke arah Squidward. Awalnya ia hanya menghela napas panjang. Akhirnya, telingaku tenang juga. Tapi setelah itu ia menunduk, suaranya melembut. Namun, ya, aku juga akan merindukanmu. Sedikit. Patrick langsung berseru, wah Squidward ternyata punya hati. Squidward mendengus, mukanya merah. Diam, Patrick. Gary mengeong pelan. Meo seakan berkata, aku juga tidak ingin kau pergi. Janji untuk bertemu lagi. Maira menatap semuanya satu persatu. Air matanya mengalir, tapi senyumnya tetap hangat. Kalian semua sudah seperti keluarga bagiku. Aku nggak akan pernah melupakan kalian. Aku janji, suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi. SpongeBob menggenggam tangannya erat. Dan aku janji, saat kau kembali, aku akan menyiapkan Krabby Patty paling lezat yang pernah ada. Patrick mengangkat kedua tangannya. Aku janji akan menyiapkan pesta es krim raksasa. Sandy mengangguk. Dan aku akan bawakanmu helm khusus biar kau bisa main di sini lebih lama. Maira tertawa di sela tangisnya. Kalian benar-benar sahabat terbaik.
saat portal membawa pulang. Portal berputar makin kencang, cahaya birunya menyinari wajah semua orang. Angin laut makin kuat, membuat gelembung-gelembung pecah di udara. Dengan langkah berat, Maira maju ke arah pusaran. Sesaat sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Semua sahabatnya berdiri melambaikan tangan. "Selamat jalan, sahabatku," teriak SpongeBob dengan spatulanya. "Jangan lupa es krim," seru Patrick keras-keras. "Mau," tambah Gary. Maira tertawa kecil, lalu melangkah masuk. Tubuhnya terselimuti cahaya, dan dalam sekejap, woos, ia menghilang. Portal berputar sekali lagi, lalu perlahan mengecil dan lenyap, meninggalkan keheningan.